Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan terkait materi yang sudah kami buat, yang beranggotakan dari Rasi Aulia Rasyada dengan NIM 123, yang kedua Najwa Adilia dengan NIM 326, yang ketiga Sabrina Aulia dengan NIM 193. Selanjutnya kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya sebagai pemateri pertama, Rosia Aulia Rasyada, akan mengangkat tema yang tentang apa yang dimaksud sebagai penyiksaan menurut CAT dan apakah definisi penyiksaan tersebut diadopsi oleh hukum positif di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada definisi dari penyiksaan itu sendiri, perlu kita ketahui apa itu CAT. CAT adalah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, atau biasa disebut sebagai Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. Itulah yang disebut dengan CAT. Next. Penyiksaan menurut CAT ini ada di dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, untuk menghukumnya karena perbuatan yang telah dilakukannya, atau karena alasan yang didasarkan pada diskriminasi apapun, ketika penderitaan atau sakit tersebut ditimbulkan oleh atau dengan persetujuan atau pembagian pemikiran atau pembagian pengetahuan atau persetujuan dari seseorang petugas publik atau aktor yang berfungsi di bawah pengarahan petugas publik. Next. Definisi penyiksaan CAT ini juga ada diadopsi oleh hukum positif di Indonesia atau biasa disebut sebagai KUHP. Di sini sudah dijelaskan di bagian penjelasan KUHP baru yang berbunyi, di samping itu undang-undang ini juga mengadopsi konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi, maupun antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. Di Indonesia, definisi penyiksaan sebagaimana yang tercantum dalam konvensi tersebut tercermin dalam undang-undang, yaitu pasal 530 KUHP baru. Yang pasalnya itu bunyinya sama dengan yang saya sebutkan tadi di CAT, yang berbunyi, setiap pejabat atau orang lain yang bertindak dalam satu kapasitas pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Baik, di sini saya akan membahas pertanyaan terkait kasus meninggalnya supporter sepakat bola di lapangan Kanjuruhan, apakah dapat dikategorikan sebagai praktek penyiksaan? Pada jawaban saya di sini
saya membuat unsur penyalahgunaan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tindak-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Kemudian pada penyalahgunaan wewenang dalam hal tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat tidak sesuai dengan tujuan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian penyalahgunaan wewenang melalui penggunaan prosedur yang berbeda dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian prosedur pengendalian massa oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal pengamanan massa, Kepolisian Republik Indonesia berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang adanya pengendalian massa, sedangkan dalam penggunaan kekuatan mengacu kepada perintah Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Yang kedua, peraturan ini memang mengatur bahwa dalam upaya pengendalian massa, anggota kepolisian yang bertugas diwajibkan untuk membawa gas air mata. Kemudian, di sini saya menjelaskan perbedaan standar FIFA dan PSSI dalam pengamanan stadion sepak bola. Yang pertama yang dimaksud dalam artikel steward harus memperoleh pelatihan formal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebelum bertugas pada semua event FIFA. Yang kedua, sebagaimana telah disampaikan pada poin pertama, polisi yang berada di dalam stadion dapat memiliki lebih dari satu peran, yakni sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk menjaga ketertiban serta keamanan. Yang terakhir, dalam konteks penyelenggaraan pertandingan sepak bola, idealnya penegakan hukum mengacu pada aturan hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi, komunitas, atau federasi olahraga. Baik, selanjutnya, sudahkah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dalam kasus Kanjuruhan memenuhi rasa keadilan bagi para korban? Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari keadilan itu sendiri. Keadilan adalah suatu nilai atau value yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang atau equality dengan prosedur dan pembagian yang proporsional, serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan, maka seseorang perlu diberikan hukuman yang mampu memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan benar. Kemudian, apakah putusan pengadilan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi para korban? Jelas bahwa putusan pengadilan tidak sama sekali memenuhi rasa keadilan bagi para korban. Dengan korban tewas 135 orang, 24 orang luka berat, dan 623 orang luka ringan, ada 5 terdakwa dalam kasus tersebut, 2 diantaranya dibebaskan. Yang pertama, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris divonis 1 tahun 6 bulan. Yang kedua, Security Officer laga Arema FC versus Persebaya divonis 1 tahun penjara. Mantan dan Kiprimot Polda Jatim AKP Hasdar Mawan divonis 1 tahun 6 bulan. Mantan Kepala Satuan Samapta Polres Malang divonis bebas. Mantan Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Seto juga divonis bebas dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Kemudian 2 terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dengan 3 pertimbangan hakim. 3 pertimbangan hakim dalam memutus. Yang pertama, terdakwa memang memerintahkan penembakan gas air mata, tetapi gas air mata itu mengarah ke tengah lapangan karena adanya hembusan angin. Yang kedua, kepanikan di pintu 13 bukanlah karena perintah tembakan gas air mata terdakwa Bambang Sidik, melainkan merupakan instruksi terdakwa Hasdarman selaku Danki Brimob Polda Jatim saat itu. Yang ketiga, akibat tembakan terdakwa Hasdarman inilah kemudian terjadi kepanikan yang berujung supporter berebut untuk keluar dan memakan banyak korban jiwa. Kemudian, apakah harapan korban pada kasus tersebut? Yaitu korban berharap bahwa terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya dan mendapat keputusan yang adil bagi korban. Bagaimana dengan ratusan nyawa yang menjadi korban dalam tragedi tersebut, tetapi malah terdakwa dihukum jauh dari tuntutan jaksa. Bahkan ada 2
terdakwa yang dibebaskan. Hal tersebut sangat tidak adil bagi para korban dan keluarga korban. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan untuk kelompok 1. Dipersilahkan. Silakan, Saudara Agung. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan diberikan. Jadi tanpa salam, saya ingin bertanya terkait pemateri 2 tadi yang menyampaikan bahwasanya kasus Kanjuruhan itu apakah termasuk penyiksaan apa bukan? Iya kan? Nah, sebenarnya dari saya pribadi, dari penjelasan yang disampaikan tadi, saya belum mendapatkan jawaban apakah, maksudnya kesimpulan apakah tragedi itu penyiksaan apa bukan. Nah, saya anggap itu merupakan dari kelompok yang presentasi merupakan penyiksaan. Yang jadi pertanyaan, kalau memang menurut yang berpresentasi merupakan penyiksaan, lantas bisa jelaskan kenapa tidak memilih opsi itu merupakan genosida saja daripada kenapa lebih memilih penyiksaan, mungkin itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 1 bisa langsung dijawab. Atau mau ditampung terlebih dahulu? Ditampung terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya mau bertanya ya. Perwakilan dari kelompok 2, itu pertanyaannya, sejauh mana pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengubah budaya penyiksaan dan menanamkan pemahaman akan pentingnya menghormati HAM di lembaga penegak hukum. Terima kasih. Silakan dijawab. Oke, mungkin saya izin menjawab dulu dari yang jawab pertanyaannya Rosa Aulia ya. Oke, saya izin menjawab ya. Sebenarnya pemerintah Indonesia itu telah menunjukkan komitmen untuk mengatasi isu pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan, dengan beberapa langkah-langkah konkret itu seperti adanya Undang-Undang KUHP, di situ dijelaskan di pasal 503 tadi. Dan juga ada Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999, dan juga ada ada aturan tentang HAM itu tadi CAT juga masuk. Nah, itu salah satu contohnya. Dan itu ada pembentukan lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman untuk mengawasi pelanggaran HAM dan mempromosikan pemahaman tentang HAM di seluruh negeri. Ada juga tentang pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya kayak kampanye ataupun membangun kesadaran publik untuk saling untuk saling menjaga tentang HAM gitu loh, kayak adanya Komnas HAM tadi ataupun webinar tentang HAM itu bisa. Adanya peningkatan transparansi ataupun akuntabilitas dari pemerintah sendiri. Mungkin itu jawaban dari saya. Apa ada feedback atau yang lain? Tidak ada, terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya izin menambahkan pertanyaannya Mbak Ocha. Jadi sebuah budaya penyiksaan itu adalah sebuah hal yang terus diubah dan diperbaiki
harus diubah dan diperbaiki oleh pemerintah. Karena kan setiap manusia itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, tidak terkecuali para terduga tersangka yang harus menjalani proses interogasi itu sendiri. Kemudian pada penerapannya tentang penyiksaan sudah diatur dalam UU No 39 tentang hak asasi manusia, yaitu yang di dalamnya sudah dijelaskan tentang larangan terkait tindak kekerasan itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga sudah membentuk lembaga independen, yaitu Komnas HAM, yang bertugas melindungi hak asasi seluruh warga negara. Kemudian ada pula Ombudsman yang berperan sebagai lembaga yang mengawasi terkait layanan publik yang diberikan aparatur sipil negara kepada masyarakatnya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, saya izin menjawab dari pertanyaannya Agung tadi. Tadi yang ditanyakan kenapa tidak dikategorikan sebagai genosida ya. Nah, mungkin kalau untuk ke genosidanya itu tidak termasuk karena tidak ada unsur etnis, golongan, ras, agama, ataupun yang lain-lainnya. Nah, itu jadi kalau yang masuk ke genosida jadi nggak termasuk. Sedangkan kalau dikatakan sebagai penyiksaan, kita lihat dulu definisi dari penyiksaan. Penyiksaan sendiri adalah tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah kepada seseorang. Jika kita melihat di tragedi Kanjuruhan kemarin, itu terjadi secara spontan karena polisi itu melihat bahwa kondisi di lingkungan itu sudah tidak kondusif. Akhirnya dia memberikan, dia maksudnya seperti itu untuk mengamankan penonton, supaya penonton itu tertib gitulah. Jadi pada saat itu tragedi Kanjuruhan disebabkan oleh bentrokan fisik antara supporter dan petugas keamanan yang mengakibatkan sejumlah korban jiwa itu luka-luka. Jadi tidak kalau dikatakan penyiksaan itu juga bukan penyiksaan karena ini jatuhnya kepada pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat karena di situ sebenarnya kan polisi itu tidak boleh untuk melemparkan gas air mata kepada penonton sesuai dengan aturan di FIFA. Tapi di situ polisi dengan sengaja, dengan sadar menembakkan gas air mata kepada penonton supaya dengan tujuan supaya penonton itu tertib gitu. Mungkin jadi kesimpulan dari saya ya dia masuknya kepada pelanggaran HAM berat gitu. Bukan ya kepada genosida dan yang lain-lainnya. Mungkin ada feedback. Baik, terima kasih. Bagaimana saudara penanya? Apakah ada feedback atau sudah puas? Oke, Cukup. terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan kepada kelompok 2 telah memaparkan pematerinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.